Dia menyuruh seorang untuk membeli sebotol bensin. Dan stupidnya orang yang disuruh ini tidak bertanya-tanya lagi untuk apa bensin itu. Belum sempat Yusri bereaksi atas apa yang sedang terjadi dan hanya merasakan lukanya bertambah perih ketika suatu cairan dingin jatuh dari bagian punggung dan membasahi sekujur tubuhnya. Dan blar, seketika tubuh Yusri langsung dilahap si jago merah, terpanggang dalam api yang menyala. Tolong, tolong, tolong. Halo Sobat BM Bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada kisah seorang perantauan yang mencoba mengadu nasib di ibu kota, tetapi harus menemui nasib mengenaskan sampai kehilangan nyawa akibat ulah oknum tentara yang beringas. Seperti apa kisahnya? Silakan subscribe dan tekan tombol like-nya. Di kota Banda Aceh, tepatnya di Gampung Ili, Kecamatan Ule Karing, Banda Aceh, Yusri, 47 tahun, dikenal sebagai seorang lelaki pekerja serabutan yang penghasilannya pas-pasan untuk menghidupi seorang istri bernama Cut Megawati dan dua anak balitanya yang berumur 4 dan 2 tahun. Yusri dan istrinya Cut Megawati serta dua anak mereka dikenal sebagai keluarga yang cukup baik. Mereka akrab dengan kerabat dan cukup bersosialisasi dengan tetangga dan masyarakat sekitar. Namun, memikirkan penghasilannya yang pas-pasan sebagai pekerja serabutan, tentu saja Yusri kepikiran untuk lebih bisa memenuhi kebutuhan keluarga yang makin lama makin meningkat. Dengan modal niat yang kuat dan ongkos seadanya, dengan restu istrinya dan restu kerabat-kerabat dekatnya, Yusri pergi merantau ke ibu kota Jakarta. Walaupun saat merantau ia tidak bisa membayangkan pekerjaan apa yang nanti akan dilakukannya. Karena yang selama ini dia lihat kehidupan kota Jakarta hanya melalui televisi. Dan itu pun hanya kehidupan yang manis-manisnya saja. Apalagi Yusri merasa tidak memiliki pendidikan yang cukup serta skill yang memadai. Namun dia yakin kehidupannya di rantau pasti akan lebih baik jika dia harus menetap di kampung halamannya, Banda Aceh. Singkat cerita, ternyata sesampainya di Jakarta kehidupannya lebih sulit dari yang pernah dia bayangkan sebelumnya. Sempat beberapa waktu Yusri menggelandang dari tempat satu ke tempat lainnya, tidur di emper-emper toko, bekerja serabutan apapun yang bisa dia dapatkan. Bahkan untuk makan sehari-hari pun dia tidak bisa memenuhinya. Setelah beberapa lama hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan di ibu kota, ketika itu dia mendapat ide untuk menjadi juru parkir liar di kawasan Monas. Kawasan Monas yang kita tahu merupakan kawasan yang sangat luas. Tentunya akan banyak pengunjung yang membawa kendaraan yang harus parkir di titik-titik yang tidak memungkinkan untuk parkir di tempat resmi, yang lokasinya sangat tidak strategis dan menyulitkan pengunjung. Niatnya itu disampaikan kepada teman-teman pedagang makanan minuman kaki lima di sekitaran area Monas. Dan di sini Yusri memang sudah bergaul dengan baik dengan pedagang-pedagang kaki lima. Karena mereka adalah sesama perantau yang sama-sama merasakan hidup susah, mengadu nasib di ibu kota. Pedagang-pedagang kaki lima kenalannya itu memberi masukan kalau pekerjaan sebagai juru parkir adalah pekerjaan yang penuh resiko. Banyak preman yang akan berulah dan pihak-pihak yang berwenang yang mempunyai kuasa di wilayah itu. Tentunya akan sangat sulit dan tidak aman kalau menjadi juru parkir di sana. Terkecuali jika minta izin kepada kepala keamanan yang memegang kendali di wilayah itu. Karena sudah berkeinginan kuat dengan niatnya sebagai juru parkir, Yusri mencari siapa pemilik kewenangan di area Monas itu. Dan ternyata keamanan di tempat itu dipegang oleh seorang tentara bernama Heri, berpangkat prajurit 1. Jadi Pratu Heri ini bisa dikatakan sebagai kepala premannya kawasan Monas ini ya. Setelah mendapat izin dari kepala preman, maksudnya dari Pratu TNI Heri, Yusri mulai bekerja sebagai juru parkir di area Monas. Keseharian dalam mencari nafkah sebagai tukang parkir, Yusri bergaul ramah dengan pedagang-pedagang makanan, minuman kaki lima di tempat itu. Mereka sangat ramah dan enak untuk diajak omon-omon. Dan ini membuat Yusril semangat dalam bekerja sebagai tukang parkir liar.
Walaupun demikian, pekerjaan juru parkir yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya ini tentu tidak benar-benar aman dan nyaman. Karena bagaimanapun penghasilannya seperti yang kita tahu tentu saja harus disetorkan kepada kepala preman. Maksudnya oknum TNI Harry ini ya. Bekerja seharian di terik panas dan basah kuyup ketika hujan. Ditambah jika pengunjung Monas sedang sepi. Tentunya penghasilan yang sudah pas-pasan ini jadi tambah ngepres untuk dibagi dengan si Harry. Berpanas-panasan dan berhujan-hujanan itu belum seberapa. Tetapi bayang-bayang oknum TNI ini menjadi sesuatu yang paling ditakutinya. Karena jika dianggap salah dan dianggap berbohong, maka siap-siap Yusri dipukul hingga babak belur, bahkan harus rela jika kehilangan pekerjaannya. Di tengah-tengah pekerjaan yang selalu dalam ancaman, himpitan dan pendapatan yang tidak menentu, karena semua tergantung dari jumlah pengunjung Monas, yang pastinya tidak selalu ramai setiap harinya. Yusri ternyata sudah bekerja melewati masa setahun. Dan ini karena juga pasti doa dari anak istri yang jauh di kampung halaman. Pendapatan Yusri lama-kelamaan juga ada peningkatan, sehingga bisa menghidupi dirinya dan juga bisa mengirim uang untuk kebutuhan anak istrinya di Aceh. Hingga tibalah di hari apes yang tidak bisa seorang pun menyangka. Waktu itu tanggal 24 Juni tahun 2014. Pengunjung Monas dalam keadaan hanya 1-2 yang bisa dihitung dengan jari. Otomatis pendapatan Yusri seharian itu juga sangat minim. Jam 10 malam kala itu, datang Pratu Harry dengan tidak memakai seragam, alias berbaju preman, yang seperti biasa meminta jatah uang parkir. Dan sepertinya si Harry ini sedang dalam kebutuhan uang. Kira-kira dia bilang seperti ini, "Mana setoran hari ini?" "Siap, Dan. Tapi hari ini lagi sepi, Dan. Adanya cuma segini," kata Yusri dengan lesu. Melihat jumlah uang yang cuma sedikit, Harry ini lantas berteriak, "Oi, enak aja, kamu udah kerja seharian, masa setoran cuma segini?" Tapi Yusri ini tetap berusaha meyakinkan kalau memang pendapatan sehari ini sesuai dengan keadaan pengunjung Monas yang sepi. Lalu Yusril menyodorkan uang sebesar Rp50.000 dengan polosnya. "Kamu jangan main-main ya, setoran harus kayak biasa." "Bener, Dan, nggak ada uang lagi, beneran lagi sepi, Dan." Dan ini benar-benar membuat Pratu Harry sangat kesal. "Adanya cuma segini, Dan. Kalau mau diterima ya syukur, kalau enggak ya enggak apa-apa. Moga-moga mau diterima ya." "Kamu jangan main-main ya." Dan ternyata jebret, uang yang tadi diberikan Yusri itu dirobek oleh Harry. Ternyata jawaban dari Yusri disalahpahami oleh si Harry ini dan menganggap ini sebagai suatu penghinaan, serta memasik emosinya yang sejak tadi memang sedang dalam keadaan marah yang memuncak. Entah karena permasalahan apa yang dialami di luar sana, atau memang si Harry ini tipe orang yang memang tergolong psikopat. Dan selanjutnya, pukulan-pukulan, tendangan-tendangan dari Harry bertubi-tubi mendarat di badan Yusri. Sambil memukul, yang malah bisa dibilang melakukan penyiksaan, kata-kata kotor, makian menyembur dari mulut si Harry ini. Semua dilakukan di depan teman-teman pedagang yang ada di area itu. Tetapi tidak satupun yang berani menolong Yusri, karena mereka takut kepada kepala keamanan ini. Sampai ketika itu Yusri yang sudah dalam keadaan babak belur tidak berdaya, hanya bisa meringkuk menahan sakit, memohon-mohon ampun. Dan tiba-tiba penganiayaan yang dilakukan Harry tiba-tiba berhenti. Mungkin karena capek atau bosan. Ternyata Yusri yang saat itu mengira Harry sudah selesai dengan emosi dan kemarahannya dan merasa agak lega, meskipun dengan tubuh babak belur, sakit badan dan sakit hati yang luar biasa, ternyata salah. Justru si Harry ini berhenti karena emosi dan kemarahannya makin bertambah-tambah dan merencanakan sesuatu yang lebih sadis dan lebih gila lagi. Dia menyuruh seorang untuk membeli sebotol bensin. Dan stupidnya orang yang disuruh ini tidak bertanya-tanya lagi untuk apa bensin itu. Ya mungkin karena ketakutan juga kali ya.
Tak berapa lama setelah bensin didapat, Harry kembali mendekati Yusri yang pada saat itu masih dalam posisi meringkuk menahan sakit membelakanginya. Segera disiramkan bensin dalam botol itu ke tubuh Yusri. Belum sempat Yusri bereaksi atas apa yang sedang terjadi dan hanya merasakan lukanya bertambah perih ketika suatu cairan dingin jatuh dari bagian punggung dan membasahi sekujur tubuhnya. Seketika itu, si oknum TNI ini menyulut tubuh Yusri yang meringkuk ini dengan korek api. Dan blar, seketika tubuh Yusri langsung dilahap si jago merah, terpanggang dalam api yang menyala. Tolong, tolong, tolong. Sayangnya seperti tadi, tidak ada seorang pun yang berani menolong Yusri dari jilatan api yang sedang menggulung. Semua takut karena bisa saja mereka yang akan jadi pelampiasan kemarahan si oknum ini. Sampai akhirnya, mungkin Harry ini merasa sudah cukup memberikan pelajaran kepada Yusri. Akhirnya oknum tentara ini meninggalkan lokasi pembakaran seorang manusia, suami dari seorang istri, bapak dari 2 orang balita, yang mereka ini sedang mengharap kesehatan dan keselamatan pejuang nafkah yang jauh di rantau. Sesaat setelah Harry meninggalkan Yusri yang saat itu masih dalam keadaan tubuhnya terbakar, spontan orang-orang di sekitar yang tadinya menyaksikan dalam keadaan ketakutan, khawatir dan panik, mereka yang adalah pedagang-pedagang makanan dan minuman kaki lima, teman sehidup senasib Yusri, barulah berusaha memadamkan api dengan apapun yang mereka dapat. Air cucian piring, kain-kain bekas, apapun yang bisa mereka lakukan. Akhirnya dengan segala upaya walaupun agak terlambat, api berhasil dipadamkan. Yusri langsung dibawa ke rumah sakit umum daerah Tarakan yang terdekat dengan lokasi. Luka bakar Yusri benar-benar parah hingga mencapai 80% dan sempat dipindahkan ke Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangunkusumo untuk perawatan yang lebih intensif. Istri Yusri di kampung halaman yang dihubungi sangat syok mendengar kabar kejadian suaminya. Histeris, bingung dan panik tentu saja. Dan mau tak mau dia harus ke Jakarta untuk menengok dan menemani suaminya. Membayangkan Jakarta saja tak pernah sekalipun terlintas di pikiran Cut Megawati. Apalagi dia harus ke sana dengan kedua balitanya. Tentu saja akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Syukurlah dengan iuran beberapa kerabatnya, Megawati, istri Yusril dan kedua anaknya berhasil mendapatkan ongkos untuk membeli tiket pesawat. Sangat miris ketika Megawati melihat kondisi suaminya yang saat itu mengalami beberapa kali masa kritis. Tak bisa dibayangkan betapa rasa sakit, perih yang dialami Yusril menanggung luka bakar di sekujur tubuhnya. Bayangkan ya, kalau kita kena knalpot di kaki, rasanya bagaimana? Itu hanya mungkin cuma 0,1% dari anggota tubuh kita yang kena luka bakar dan merasakan sakit. Tetapi ini 80% seluruh luka bakar yang diderita Yusri. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Juli 2014, kondisi Yusri semakin memburuk. Tentu saja kondisi luka bakar ini tidak berdiri sendiri. Komplikasi-komplikasi yang lain pasti terjadi pada korban luka bakar parah. Dehidrasi, rasa nyeri, infeksi, serangan jantung mendadak, komplikasi paru dan lain sebagainya pasti berpengaruh dengan kondisi Yusri. Dan dokter juga memberitahu kepada Cut Megawati untuk bersiap-siap menghadapi sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dan akhirnya benar saja, Yusri menghembuskan nafas terakhir keesokan harinya pada tanggal 14 Juli tahun 2014. Polisi yang bertugas mengumpulkan beberapa saksi dan keterangan, namun agak sulit mendapat keterangan dari berbagai sumber. Mungkin dikarenakan mereka takut atau ada sebab lain. Walaupun akhirnya ada beberapa saksi yang berani buka suara. Mereka menerangkan ciri-ciri pelaku, walaupun saat itu dia menggunakan baju preman. Dari hasil olah TKP dan digital forensik berupa rekaman CCTV, akhirnya polisi berhasil mengungkap pelaku pembakaran ini. Polisi berkoordinasi dengan pihak polisi militer dan akhirnya berhasil menangkap Ratu Harry yang saat itu hilang bagai ditelan bumi. Ditangkap tanpa perlawanan. Ketika ditanya dasar motif perbuatannya dalam melakukan hal keji ini,
Pratu Heri ternyata merasa sakit hati karena jatah setorannya mengepalai parkir liar merasa dikurangi oleh Yusri. Sebagai anggota TNI, dia dipecat secara tidak hormat dari keanggotaannya karena telah melakukan tindakan kriminal yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pemecatan ini dilakukan dalam sebuah upacara di Markas Pusat Polisi Militer atau Puspom di Jalan Merdeka Timur. Heri yang saat itu dilepas baju hijau dinasnya dan digantikan dengan baju batik, hanya bisa tertunduk dan tidak berkata apapun sampai acara pemecatan ini selesai. Dan sesuai dengan keadilan yang berlaku, menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat yang saat itu dipegang oleh Brigjen Andika Perkasa, Pratu Heri dikenakan pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat dengan ancaman 8 tahun penjara. Jenazah Yusri dipulangkan oleh istrinya Cut Mega ke kampung halamannya di Aceh. Lalu di saat itu mereka bertiga bersama jasad Yusri diterbangkan menuju Medan, kemudian menggunakan ambulans dari Medan menuju Lok Sumawe. Menurut informasi, seluruh biaya yang dibutuhkan itu ditanggung oleh pihak Puspom TNI Angkatan Darat. Dan saat tiba di kampung halaman, semua orang di sana sudah menunggu. Mereka berbondong-bondong datang ke kediaman Yusri untuk melakukan takziah dan mengurusi pemakaman Yusri. Hingga akhirnya Yusri pun dimakamkan dengan layak di kampung halamannya. Setelah meninggalnya Yusri, istrinya Cut Mega harus sendirian menghidupi kedua anaknya yang masih balita. Untungnya kepolisian militer berjanji akan bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Yusri, yang mana mereka akan memberikan bantuan biaya untuk penghidupan anak serta istri Yusri. Itu dia Sobat BM bercerita kisah yang dialami oleh Yusri, seorang pria asal Aceh yang malang nasibnya setelah merantau ke Jakarta dan harus berakhir di sana. Dia menghembuskan nafas terakhir di tangan seorang oknum TNI yang sekaligus menjadi seorang preman di sekitaran Monas. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cintai dirimu dan cintai sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and bye-bye.